Sampai ayat berapa sana? Sampai ayat berapa? Hah? Oh, nyampe ayat berapa kok? Abi ayat berapa, Abi? Ayat berapa? Nyampe ayat pira? Hah? Nyampe ayat pira? Apa ngaji wis? Ngaji wis? Kok salaman ya Pak Pragat apa wassalamualaikum. Adi aja ribut be dia was deh. Surat apa kok? Surat Hud. Senang? Senang saparan kah? Hah? Munzir awas bapaknya buat ribut ya. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan liman sana'a hadzal kitab, Syekh Abu Laythi As-Samarqandi. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sifatun nar wa ahliha. Ay babi sifatin nar wa ahliha. Warwa Yazid, meriwayatkan Yazid Ar-Ruqashi an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sa'atin ma kana ya'tihi, di waktu yang tidak biasanya datang. Fiha mutaghayyiral launi, malaikat Jibril datang dengan muka yang berbeda. Mukanya agak ditekuk, berbeda, tidak seperti biasanya. Bukan berarti malaikat Jibril datang dengan muka yang berbeda. Maksudnya mukanya ini agak enggak enak. Ya, karena menunjukkan ada kekhawatiran. Ya. Hasan datang ke masjid dengan muka berbeda. Maksudnya itu bukan ganti muka, tapi barangkali cemberut, ya. Itu maknanya. Ya, barangkali senang, ya. Itu bisa dimaknai demikian, ya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabdalah Nabi kepada malaikat Jibril tadi, Mali, ada apa denganmu? Araka mutaghayyiral launi, aku melihat wajahmu berbeda, enggak seperti biasanya. Ya, mutaghayyiral laun. Ya. Jadi kalau ada teman kalian yang datang mukanya masam, enggak enak, mutaghayyiral laun, abu mutaghayyiral, ya. Ya, agak susah ya, mutaghayyiral laun. Faqala, maka berkatalah malaikat Jibril, Ya Muhammad,
wahai Muhammad, ji'tuka, aku mendatangimu, fisa'ah, di waktu, allati, yang mana, amarallahu, Allah memerintahkan, bimana fi khinnar, untuk menyulutkan api neraka, ya, antun fakha fiha, maka api neraka itu menyala, wala yanbaghi liman ya'lam, maka tidak sepatutnya bagi siapa saja yang mengetahui, anna jahannama haqqan, bahwasannya neraka jahanam itu benar adanya, wa annan nar haqqun, dan bahwasanya api neraka itu benar, wa anna azabal qabri haqqun, dan bahwasanya azab kubur itu benar. Benar. Semuanya bukan cerita, semuanya bukan hanya sekedar dongeng, tapi azab kubur itu benar adanya, nyata, kata malaikat Jibril. Makanya dulu ang Didi waktu nalkin mayit tuh kayak gitu kan. Setuhune neraka iku bener, surga iku hak, nikmat lan siksa kubur iku nyata, lan setuhune bakal dibangkitakan saking alam kubur iku bener. Secara tidak langsung kata-kata ini menukil daripada hadis Rasulullah. Maka kita sebagai umat Islam jangan mendustakan dan jangan menganggap remeh tentang kehidupan kubur. Urip ning kubur mah apa engko bae, jangan. Uripnya memang apa engko bae, tapi yang menentukan kita di kubur dapat nikmat atau tidak itu sekarang. Ya. Maka berusahalah untuk mendapatkan nikmat kubur dengan memperbanyak amal baik. Wa anna azaballahi akbar, dan sesungguhnya azab Allah itu amat besar. Kalau kabir itu besar, tapi kalau akbar besarnya luar biasa. Maka antara kabir dan akbar lebih besar akbar, ya. Antaqarra ainuhu hatta ya'manaha, maka tidak sepatutnya orang itu ngerasa terlepas dari api neraka, dan hendaklah ia senantiasa meneteskan air mata kecuali telah dijamin oleh Allah telah aman dari neraka. Ya. Ini nasihat malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah di waktu yang bukan biasanya datang, dan dengan wajah yang agak berbeda, agak cemberut. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa engkau datang dengan wajah yang gak biasanya, agak cemberut? Malaikat Jibril mengatakan, hari ini merupakan hari dinyalakan api neraka, maka menyalalah api neraka, maka tidak sepatutnya bagi siapa saja yang mengetahui tentang neraka itu benar adanya, dia merasanya nyaman. Dia merasa aman dari kehidupan dunia ini. Ya. Malaikat juga ngerasa ngeri dengan neraka. Bahkan api nerakanya sendiri juga berlindung dari neraka. Naudzubillah. Apalagi api dunia. Gak mau ketemu dengan api neraka. Api dunia berlindung dari api neraka. Api neraka berlindung dari neraka. Kalian sok-soknya mau masuk neraka. Api dunia saja ngelotok, yang kesulat udud bagi gelapakan, ya Pak ya. Allah. Ya, maka jangan sok-sokan
mau kuat di neraka, nggak kuat. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ya Jibril, wahai Jibril, kabarkanlah aku tentang sifat, maksudnya di sini sifat li jahannam, sifat daripada neraka jahannam. Qala na'am, maka berkatalah malaikat Jibril, iya. Innallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lamma khalaqa jahannam, tatkala ia menciptakan neraka jahannam, auqada 'alaiha alfasanatin, maka Allah menyiapkan apinya selama 1000 tahun. Fahmarrat, sampai menyala merah, bergejolak selama 1000 tahun, dinyalakan sampai merah menyala. Thumma auqada 'alaiha alfasanatin, kemudian 1000 tahun lagi. Fabyaddat, sampai api itu berubah menjadi putih. Kalian lihat lampu sekarang? Warna putih itu. Tapi lebih putih nanti. Api neraka itu lebih putih. Tapi api neraka yang baru dinyalakan selama 2000 tahun. Ya. Api neraka sekarang warnanya apa? Hitam pekat. Ya. Jadi tatkala Allah menciptakan neraka, itu disiapkan api neraka 1000 tahun sampai warnanya merah, membara, menyala. Kemudian ditambah 1000 tahun lagi sampai putih berkilauan. Kemudian ditambah 1000 tahun lagi. Mana ini hadisnya? Thumma auqada 'alaiha alfasanatin faswaddat. Maka ditambah 1000 tahun lagi api itu disulutkan oleh Allah sampai hitam pekat. Fahiya saudaun, warnanya itu hitam pekat, mudlimatun, gelap gulita. La yantafi lahabuha. Maka bergejolak apinya itu tidak ada nyalanya sedikit pun. Hitam itu pekat. Wala jamruha, dan baraknya pun demikian. Baraknya hitam pekat. Ya, kalau bara dunia kan bara, paham bara enggak? Bekas-bekas daripada pembakaran kan kadang masih ada merah-merah, itu bara. Tapi kalau bara neraka itu hitam pekat. Ya. Sudah matang. Walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah, kata malaikat Jibril, yang telah mengutusmu bil haq, dengan kebenaran. Lau anna mithla khurmin ibratin futiha minha. Kalau seandainya neraka itu bocor, ya, mithla khurmi ibratin, sebesar bolongan jarum. Kalau neraka itu bocor sebesar bolongan jarum aja, kata malaikat Jibril, lahtaraqa ahlud dunya an akhirihim, maka niscaya semua penduduk dunia ini akan terbakar kalau bocor sebesar jarum kecil. Ya. Kenapa demikian? Min harriha, karena saking panasnya itu api neraka. Jadi kalian nggak perlu masuk neraka. Kalau pengen merasakan siksa neraka, cukup doa sama Allah, bocorin itu neraka. Ya, tapi mustahil. Ya, ini hanya permisalan saja betapa dahsyatnya, panasnya itu api neraka. Jadi kalau diandaikan bocor bolongannya itu bolongan jarum, ya, maka yang ada di dunia hangus. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah, kata malaikat Jibril,
yang telah mengutusmu dengan benar. Lau anna thawban min thawabi ahlin nar. Kalau seandainya pakaian dari pakaian-pakaiannya penduduk neraka, waliqa, digantungkan, bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, pakaiannya doang ini. Lamata jami'u ahlil ardi, maka niscaya semua penduduk bumi akan mati. Pakaiannya doang, nggak perlu bocor sekarang nerakanya. Ya, minta dikeluarin pakaian penduduk neraka. Ya, jadi di neraka juga sebagian penduduk neraka itu memakai pakaian. Ya, pakaiannya terbuat dari potongan-potongan api. Ya, kalau dikeluarin itu, digantungkan di antara langit dan bumi, hangus semua apa yang ada di bumi. Pakaiannya doang. Min harriha, karena saking panasnya. Lima yajiduna min harriha, karena saking panasnya. Walladzi ba'atsaka bil haqq, kata malaikat Jibril melanjutkan, demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar, wahai Rasulullah, nabiyan, sebagai seorang nabi. Lau anna dhira'an minas silsilah, kalau seandainya ada rantai, ya, satu dhira' saja, rantai dari neraka, satu dhira' saja, ya, alladzi dzakaraha Allah Ta'ala, yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, fi kitabihi, wudi'a ala jabal, kemudian rantai itu diletakkan di atas jabal atau gunung, ladzaba, niscaya gunung itu meleleh, hatta yablughal ardhas sabi'ah, sampai itu rantai itu menembus lapisan bumi ke-7. Hancur. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mana telah mengutusmu dengan benar, nabiyan, sebagai orang nabi. Ya, malaikat Jibril melanjutkan ceritanya. Lau anna rujulan, kalau seandainya ada seseorang, bil maghrib, di maghrib. Mana maghrib? Barat. Ya. Yu'adzab, diazab. Kalau seandainya ada orang di maghrib diazab, ya, di posisi barat diazab, lahtaraqal ladzi bil masyriq, maka yang ada di ujung timur itu akan terbakar. Ya. Jadi kalau ada orang, malaikat Jibril memberikan permisalan, dia diazabnya itu di neraka di ujung barat misalnya. Ya. Maka yang di ujung timur itu meskipun lagi libur dingin jadi azabe misal. Nah, sekian posisi sing di azabe sebelah barat. Sebelah timur libur dingin di azabe, wis dodok dingin. Ya. Maka yang di timur itu ikutan ke azab. Jadi di neraka itu nggak ada habisnya azabnya itu. Ya. Sebagaimana dalam salah satu riwayat, ya, Abu Lahab, mamangnya Nabi, beliau kan diringankan di setiap hari Senin. Karena ikut senang dengan kelahiran Rasul, diringankan azabnya. Diringankan azabnya itu bukan berarti azabnya jadi enteng, enggak. Ya, azabnya itu luar biasa, tidak sanggup ditahan oleh manusia. Sebagaimana di neraka. Di neraka itu, kalaupun seandainya di neraka posisi ufuk timur dia nggak diazab, lagi libur dulu, karena ada suatu amal apa gitu, karena ada proses apa gitu,
kemudian yang diazab itu di posisi ufuk barat, maka yang ufuk timur pun kena dampaknya, terbakar dan meleleh. Belum lagi nanti ada hadiah-hadiah azab dari Allah di neraka. Ya, ada hadiah azab yang mencakup semua penduduk neraka itu merasakan azab itu. Ya. Jadi orang itu masuk neraka ada tingkatannya. Ya, yang suka zina, sebagaimana kita ketahui, nanti kemaluannya itu akan ditusuk sampai tembus ke ubun-ubun. Dan seterusnya demikian, meleleh seperti itu. Tapi selain itu, ada azab yang semua penduduk neraka itu merasakan. Sebagaimana dulu yang telah kita sebutkan, ada awan yang menurunkan hujan, tapi hujannya hujan apa? Hujan ular-ular, hujan kalajengking. Ya. Setiap kali kalajengking itu turun, ular itu turun akan mematuk, menggigit para penduduk neraka, yang mana sakitnya selama 40 tahun itu tidak akan hilang. 40 tahun neraka. Dan semuanya itu rata, kena demikian. Yang ahli maksiatnya zina, yang ahli maksiatnya minum khamar, yang ahli maksiatnya mata, yang ahli maksiatnya kuping, yang ahli maksiatnya makan riba. Allah bersedih. Jadi itulah neraka. Ya. Yang ahli maksiatnya makan yang bukan haknya. Ya, naudzubillah. Ya, jadi ada siksa yang semuanya rata kena. Ya, jangan mengira saya mah minum khamr doang maka nanti akan dicecepi minuman yang kalau minum dia langsung meleleh badannya. Ya, perutnya keluar semua isinya. Enggak itu doang siksanya, ada bonus-bonus siksa yang lainnya. Min syiddati adzabiha, ya. Karena begitu dahsyat azabnya neraka itu. Harriha, karena saking panasnya. Wa qa'riha, dan saking dalamnya. Ba'idun, jauh sekali dalamnya, luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, ya. Neraka itu dalamnya luar biasa. Kalau orang terjatuh dari sirat, diibaratkan dia ini umurnya baru 0, maka sampai ke bawah, ke dasar itu sudah jadi kakek-kakek. Ya. Neraka itu berpintu-pintu. Ya. Dan pintu beda dengan pintu rumah kita di dunia. Pintunya itu senantiasa terbuka. Jarak di antara pintu satu dengan pintu yang lain itu sebagaimana perjalanan 70.000 tahun. Pintu neraka satu dengan pintu yang lain. Nanti bertingkat-tingkat. Ada di dalam neraka itu lembah neraka yang dahsyat, yang ditakuti oleh nerakanya sendiri. Ya. Jadi di dalam neraka itu ada lembah yang mana nerakanya itu meminta perlindungan kepada Allah supaya nggak masuk lembah itu. Padahal ada di bagian neraka itu. Saking dahsyatnya. Jadi api dunia ini berlindung, nggak mau ketemu dengan api neraka. Ya. Dan api neraka berlindung, ya, daripada siksanya neraka. Dan neraka berlindung daripada lembah yang ada di dalam neraka. Coba bayangin, gimana coba logikanya? Kalau kalian punya badan, tapi kalian ini nggak mau ketemu dengan tangan kalian. Ya Allah, nggak mau ya Allah ketemu dengan tangan. Itu saking apanya itu badannya? Ya Allah, nggak mau lihat budal saya. Ya Allah, budalnya begini, misal. Saking apanya? Ya, itulah neraka. Huliyuha hadidun. Ya. Hiasannya itu besi-besi. Ada besi juga di neraka. Ya. Di neraka ada besi juga. Ya. Makanya di antara adab itu, laki-laki selain nggak boleh menggunakan emas dan perak,
maka cincin itu ya jangan terbuat dari besi. Karena besi itu menjadi bahan api neraka dan menjadi hiasan-hiasannya. Itu di antara adabnya. Meskipun besi ini ada ikhtilaf di kalangan para alim ulama tentang isti'mal, tentang pemakaiannya. Ya. Kalau bisa pakai perak nggak apa-apa, perak. Ya. Makanya Ang Didi untuk menghindari khilaf nggak pakai apa-apa, nggak ada cincin. Ya. Ini sebenarnya untuk menghindari khilaf. Meskipun ada kiai kita yang menggunakan cincin di kelingking dan memang ada hadisnya sahih. Ya. Karena memang Ang Didi ya nggak ada cincin. Kalau dikasih gimana? Yang nggak tahu juga. Pertama, Ang Didi nggak untuk menghindari khilaf antara orang yang pakai cincin atau enggak. Kedua, Ang Didi memang kurang tertarik ya memakai sesuatu yang seakan itu manfaatnya hanya untuk hiasan saja. Kalau jam barangkali untuk melihat waktu kayak gitu. Ya. Tapi memang sunnah laki-laki berhias. Ya, tapi jangan berlebihan juga. Mau berhias untuk siapa? Berhias itu karena Allah dan Rasulnya. Ya. Berhias seorang mukmin ini karena Allah dan Rasulnya. Gimana Ang berhias karena Allah dan Rasulnya? Kita memanjangkan jenggot karena Rasul mengikuti Nabi. Ya. Maka tatkala kita ingin potong jenggot, hadirkan niat dalam hati. Niat kamu potong jenggot tuh ngikutin siapa? Astagfirullah, iya ya, kita mengikuti Nabi. Istilah dirapi baik. Enggak apa-apa dirapi. Kang, biar klimis, ganteng. Klimis ganteng kok nurutin siapa kamu? Iya ya. Katanya cinta Nabi, kan gitu. Ya, jadi tingkatannya seorang mukmin yang mencintai Rasulullah itu seperti itu. Biar nggak bingung fashion itu. Ya, fashion itu udah ngikutin Nabi. Gimana ngikutin Nabi? Kata para alim ulama. Kata para alim ulama, Nabi itu berjenggot. Maka silakan rawat jenggot dengan baik. Jangan berantakan juga jenggotnya, dirawat, diminyakin, kayak gitu. Ya. Nabi itu gundul di masa-masa tua. Ya. Jadi seperti itu, ya. Silakan jenggot itu dirawat tapi yang baik. Jangan membuat mindset orang jenggotan itu kromot, jangan, ya, diperbaiki. Nah, kalau sekiranya ada, makanya sunnah diminyakin, kasih minyak biar nyatu. Enggak kesini ke sana, ya. Tapi memang ya maksa aja kesini ke sana, ya. Minyakin. Kalau sudah sampai lebih dari satu jenggot, potong. Satu kepal potong kayak gitu. Jangan terlalu panjang ke bawah juga, apalagi di kelabang. Ngikutin siapa itu? Ya. Ya. Jadi fashionnya kita itu gayanya gitu, ya. Kalau kamu potong, ya, kamu mau potong gini nih, ada jalur-jalur semutnya itu, kamu mikir ngikutin siapa sih Birkin ki? Nabi pernah mengkainin beli. Atau barangkali sahabat, gitu, ya. Jadi biasa aja lah, ya. Fashion itu ngikutin Nabi, nanti gantengnya ngikut Rasulullah, ya. Gantengnya ngikut Rasulullah. Kumis potong karena Nabi, Bismillah, potong, saya ngikutin Nabi Allah, kayak gitu, ya. Tapi jangan dipotong habis kumis itu, sunnahnya jangan dipotong habis. Artinya masih ada bekas kumisnya. Jangan dicabutin, ya. Itu sunnahnya. Jangan dicabutin pakai catut sehingga nggak ada bekas kumisnya. Jangan. Tapi dipotong juga, ya. Jambang kalau ada, pakaian, gitu. Kumis itu nggak makruh kalau lewat bibir. Maka jangan panjang-panjang, jangan sampai lewat bibir. Potong lah. Ya. Wa syarabuhal hamim was-sadid. Dan penduduk neraka juga punya minuman. Minumannya itu panas, minumannya bernanah.
panas, bernanah, bau, nggak bisa dibayang. Ya. Wa thiyabuha muqatta'at, dan pakaiannya itu terputus-putus, terbuat dari api, tambal-tambal. Ya. Jadi demikianlah, ya. Salah satu gambaran yang digambarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang neraka. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Ya, karena itu juga perintah Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya jangan dimasukkan ke neraka, itu juga perintah Allah supaya kita terhindar. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi sekali lagi, pemuda fashion gaya ngikutin Rasulullah. Jangan terbawa dengan gaya-gaya yang ada di medsos, ya, yang nggak tahu dari mana gaya itu berasal. Gaya jamet dan lain sebagainya. Subhanallah, jamet banyak santrinya sekarang jamet. Ya, pakai kayu, yang lain goyang-goyang. Ya, gaya dance perindapan. Ya. Apa tuh lagunya aku kayak priwe kan kok? Entak ender. Ya. Jadi gaya Rasulullah sudah. Gaya Rasulullah. Potong-potongnya semestinya aja potong, biasa aja. Ya. Kalau mau panjang silakan panjang, ya. Tapi nggak lewat telinga. Jangan terlalu panjang seperti perempuan. Ya. Ya. Yang ngefans kepada Habib Bahar nggak usah ngikutin rambutnya panjang lewat telinga. Karena sunnahnya itu sampai ke telinga panjangnya. Ya. Habib Bahar juga ngomong sendiri, ini bukan sunnah katanya. Ya, jadi silahkan gaya mengikuti Rasulullah. Ya. Ya. Belah dua juga nggak apa-apa, bagus. Nabi pernah belah dua. Nah. Pokoknya ini dalam perkara mubah, perkara boleh-boleh saja. Ya, jangan jadikan sesuatu yang dianggap keidentikan itu sebagai tujuan fashion kita, yang mana identik itu bukan identiknya Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.